Hukum penciptaan. Xiao Yuan dengan bingung berkata, apakah buku siklus kekacauan merupakan teknik kultivasi yang dibuat langsung oleh senior? Huang Shen membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Hei! Sejak kapan itu menjadi sebuah teknik kultivasi? Bahkan untuk membukanya saja aku tidak berani dan aku hanya menyaksikan rekam jejak dari penciptaan dunia yang masih sulit untuk dipahami. Jangan bilang padaku bahwa kau sudah mengambil buku itu. Junior ini tidak bermaksud untuk menipu senior. Aku juga mengalami hal yang sama dan melihat gambaran terbentuknya dunia dan munculnya makhluk hidup. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Huang Shen tersenyum dan berkata, jadi gambaran yang kau dapatkan jauh lebih sempurna dari milikku. Katakan padaku, bagaimana makhluk hidup mulai lahir dan bermunculan? Aku tidak begitu mengerti tetapi garis besarnya adalah sebuah bintang perlahan muncul dan mendorong aura hitam. Tanah yang terpapar perlahan mulai memiliki kesadaran mereka sendiri dan bertahap berkembang. Makhluk pertama yang muncul adalah bis yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti naga dan yang lainnya. Mereka saling bertarung satu sama lain dan menciptakan kehancuran besar. Namun perlahan manusia perlahan terlahir dan perlahan mulai tumbuh. Kekuatan mereka bahkan mampu menyaingi bis kuno itu dan dimulainya peradaban. Xiao Yuan menceritakan semuanya kepada Huang Shen. Hahaha. Jadi seperti itu. Orang tua ini paham sekarang dari arti buku siklus kekacauan. Sekarang aku bisa mati dengan tenang dan menyerahkan semuanya kepadamu. Huang Shen tertawa dengan keras. Sampai saat ini dia sudah berusaha keras untuk melakukan semua usahanya demi kepuasan pengetahuannya. Tapi dia tidak menyangka kalau di dunia bawah yang buruk ini dirinya akan menemukan bakat hebat seperti Xiao Yuan. Kemungkinan besar impian orang tua ini akan terwujud jika kau yang melakukannya. Kau akan memiliki kekuatan prinsip dunia dan di dunia tingkat rendah ini tidak akan ada satupun orang yang dapat mengancam keberadaanmu. Kata Huang Shen dengan semangat di matanya. Tolong jelaskan pada junior ini. Xiao Yuan memberi hormat dan tertarik. Singkatnya ini adalah teknik pembentukan dunia dalam tubuh. Tetapi tubuhmu yang sekarang tidak mampu menanggung kekuatan dunia. Jadi aku akan menggunakan liontin milikmu dan menempatkan dunia ini di sana untuk sementara waktu. Huang Shen terlihat sangat ambisius dengan hal ini. Xiao Yuan sangat terkejut dengan hal ini dan tidak percaya bahwa Huang Shen memiliki metode yang sudah berada di luar akal sehat. Dunia yang luas ini berada di dalam tubuhnya. Bahkan membayangkan hal ini saja rasanya sangat mustahil untuk dilakukan. Nak, aku hanya menginginkan jawabanmu. Jika kau bersedia mengambil resiko maka hal ini akan mempengaruhi masa depanmu. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Mengambil sedikit resiko dalam mencari kekuatan bukanlah tindakan yang salah. Huang Shen mencoba untuk membujuk Xiao Yuan untuk menyetujui permintaannya. Apa keuntungan yang akan aku dapatkan jika berhasil membuat dunia di dalam tubuhku? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Hehehe. Kau akan memegang alih prinsip dunia dan bisa dikatakan kalau kau adalah dewa. Kau bisa mengendalikan hidup dan mati orang yang ada di duniamu dan mengambil aura demi pertumbuhan kekuatanmu. Selama dunia itu tumbuh dengan bagus maka siapa yang memiliki kelayakan untuk bertarung denganmu? Bahkan orang-orang tua yang berkultivasi selama jutaan tahun akan iri dengan pencapaian masa depanmu. Huang Shen berkata dengan jujur. Xiao Yuan berpikir sebentar dan terlihat sangat tertarik. Baiklah. Aku akan mencoba cara ini. Sejak awal tidak ada cara instan untuk memperoleh kekuatan.
Bagus, Huang Shen membentuk segel di tangannya dan sebuah bola putih muncul di tangannya. Bola itu perlahan masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan dan aliran energi panas mulai terasa. Penglihatan Xiao Yuan menjadi lebih luas dan mencakup semua hal yang ada di dunia ini. Huang Shen tersenyum dan berkata, "Sekarang kau sudah menjadi tuan dari dunia ini." Xiao Yuan duduk dan mulai berkultivasi dengan serius. Api hitam kekosongan muncul di dahinya dan Huang Shen membawa Xiao Yuan keluar dari menara. Liontin emas mulai berdengung dan dalam satu kali gerakan, dunia ini secara tidak sadar sudah dipindahkan ke dalam liontin emas. Sekarang Xiao Yuan tidak hanya bisa masuk ke ruang pelatihan dengan jiwanya. Di sisi lain bahkan Xiao Yuan dapat membuat dunianya sendiri dan membawa orang lain masuk bersama dengannya. Sepertinya akan membutuhkan waktu sebelum aku bisa mengontrol hal ini. Sumber prinsip itu adalah kehendak diriku. Selama aku setuju maka secara otomatis kekuatan sumber prinsip dunia ini akan menerimamu. Huang Shen berkata dengan jujur. Menara di belakangnya perlahan menghilang dan jiwa Huang Shen perlahan mulai redup. Sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang dan selama Xiao Yuan berhasil maka hal ini bisa dikatakan bahwa impian hidupnya sudah terwujud. Kekacauan adalah awal dari penciptaan yang pada akhirnya akan berakhir dengan kekosongan. Hal ini mirip seperti sebuah roda yang akan terus berputar. Orang tua ini sudah tidak bisa menahan pecahan jiwanya dan akan segera menghilang memasuki siklus reinkarnasi. Aku akan mendoakan keberhasilan dirimu di masa depan. Huang Shen tersenyum dengan puas. Tunggu sebentar senior. Bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari tempat ini? Xiao Yuan bertanya dengan panik. Ketika kau sudah selesai memurnikan kekuatan sumber prinsip dan menjadi tuan dunia, kau hanya perlu menggunakan satu pikiran dan kau akan bisa secara bebas untuk keluar masuk ke dunia ini. Huang Shen berkata dengan jujur dan jiwanya menghilang sepenuhnya bersamaan dengan menara di belakangnya. Xiao Yuan memberi hormat dan mengerti semua maksud dari Huang Shen. Setelah mendapatkan semua ini dia tidak bisa mengecewakan Huang Shen dan akan bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Xiao Yuan kembali duduk dan memurnikan kekuatan sumber prinsip di dalam tubuhnya. Penglihatannya tentang dunia ini menjadi semakin luas dan jelas. Bahkan pergerakan seekor semut kecil tidak akan lolos dari matanya. Huang Shen berkata bahwa setelah memurnikan kekuatan sumber prinsip maka dirinya akan menjadi dewa di dunia ini. Bahkan untuk mengatur segalanya ataupun membunuh bis di dunia ini, Xiao Yuan hanya membutuhkan satu pikiran dan tekanan aura akan membunuh mereka sesuai dengan kendalinya. Api hitam muncul di dahinya dan Xiao Yuan memulai kultivasinya. Aura dunia mulai ditarik dan berkumpul di sekitar Xiao Yuan. Akar spiritual di tubuhnya menyerapnya dalam jumlah yang besar. Dalam satu kali gerakan Xiao Yuan menerobos tingkat bumi lapisan kedua. Tapi dia tidak berhenti di situ saja. Xiao Yuan masih memiliki sisa cahaya dewa yang diikat oleh akar spiritual. Dengan cepat dia menggunakannya untuk memperkuat fondasi tubuhnya. Kultivasinya semakin tumbuh dan 1 tahun waktu berlalu dengan cepat. Xiao Yuan saat ini sudah melakukan lompatan yang besar dalam kultivasinya. Sekarang dia sudah berada di tingkat bumi lapisan ketiga. Selama 1 tahun ini dia tidak bisa keluar dan menunggu sumber prinsip di tubuhnya mulai menyatu. Walaupun membutuhkan waktu yang lama tetapi manfaat jangka panjang yang nanti diterimanya juga tidak buruk sama sekali. Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk berlatih alkimia dan pengendalian api hitam kekosongan. Tungku di depannya mulai menyemburkan uap dan aura dingin mulai menyembur keluar.
Di dalam tungku Xiao Yuan mengambil pil roh berwarna biru dengan garis seperti nadi. Setidaknya ini adalah pil roh tingkat penciptaan yang pertama dia buat setelah melalui pelatihan yang panjang dengan metode buku segudang obat. Xiao Yuan menyimpan pil roh giok es dan berkata, "Setahun berada di sini benar-benar sangat membosankan. Tapi manfaat yang aku terima juga tidak sedikit. Kekuatan sumber prinsip dunia ini sudah menyatu dengan diriku. Sudah waktunya aku untuk keluar." Xiao Yuan merasakan perbedaan besar pada dunia ini. Setelah dia menjadi tuan dunia, luas wilayah ini semakin mengecil dibanding sebelumnya. Akan tetapi seiring berkembangnya kultivasinya maka dunia ini akan meluas dengan sendirinya dan kepadatan aura semakin padat. Sekarang Xiao Yuan mulai memahami cara kerjanya. Dia bisa menarik aura dari dunia ini dan menjadi bagian dari kekuatannya. Juga perkembangan dunia ini bergantung pada pencapaiannya. Semakin tumbuh kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi maka dunia ini akan berkembang jauh lebih baik. Jika dirinya mati maka dunia ini juga akan hancur. Singkatnya dunia ini adalah bagian dari dirinya sendiri. Jika Xiao Yuan mati maka dunia ini akan hancur bersamanya dan saling berbagi takdir yang sama. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan liontin emas mulai berdengung. Xiao Yuan dihisap ke dalam dan dengan satu pikiran dirinya keluar dan dari dunia itu. Xiao Yuan muncul di atas langit di sebuah hutan dan terjatuh ke bawah seperti meteor. Xiao Yuan melihat ke bawah dan mengutuk dirinya sendiri. Dia hanya berada di tingkat bumi lapisan ketiga dan tidak mungkin baginya untuk terbang. Setelah lama berada di dalam dunia itu Xiao Yuan keluar membawa kesialannya dan tubuhnya menabrak tanah dengan keras. Lubang besar tercipta dan perlahan Xiao Yuan keluar dan meregangkan ototnya. Kekuatan fisiknya mencapai tingkat yang lebih mengerikan dan membuatnya sedikit mengalami luka kecil selama pendaratannya. Bukankah ini adalah gunung yang merupakan tempat yang biasa aku kunjungi? Aku tidak menyangka kalau akan berakhir di area tengah. Sepertinya aku harus segera keluar dan pergi ke kota untuk menemukan pakaian yang pantas. Xiao Yuan memejamkan matanya dan aliran petir emas mulai merangsang tubuhnya. Segera dia pergi dan berniat untuk kembali ke sekte. Dia tidak tahu keributan macam apa yang sudah terjadi setelah semua orang dikirim keluar. Jadi mau tidak mau dia harus mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Tapi dari sekian banyak hal orang yang paling Xiao Yuan ingin temui adalah Lei Yunting. Sekarang Lei Yunting adalah wanita yang berharga untuknya. Terlebih dengan keberadaannya dapat memberikan arti penting dalam hidup. Dorongan yang diberikannya terakhir kali dan pernyataan cintanya membuat Xiao Yuan jauh lebih bersemangat. Walaupun Xiao Yuan belum membalas perasaannya tetapi dirinya sudah memikirkan semuanya matang-matang. Setelah dia kembali Xiao Yuan akan mengungkapkan semuanya kepada Lei Yunting tentang perasaannya dan jujur akan identitas aslinya. Xiao Yuan tidak ingin hubungan yang nanti terbentuk berakhir seperti Ling San. Jadi dia akan melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk mendukung Lei Yunting. Groar. Xiao Yuan mendengar raungan dari bis dan sepertinya tidak jauh dari tempatnya ada sebuah pertarungan. Kesadaran ilahi menyebar dengan luas dan terlihat sebuah kereta pedagang diserang oleh bis beruang tanah. Penjaga dari pedagang itu hanya berada di tingkat penempaan tulang lapisan ketiga dan kekuatan beruang tanah sebanding dengan kultivator tingkat bumi lapisan pertama. Beruang meraung dengan ganas dan mengguncang tubuhnya. Batu tajam yang ada di punggungnya melesat ke arah penjaga itu. Melihat hal ini penjaga itu tidak bisa menghindar dan batu tajam itu merobek tubuhnya. Semua penjaga yang disewa oleh pedagang itu mati dan genangan darah mulai terlihat sangat menakutkan.